sebetulnya kenapa hidrogen itu coba diginiin dulu kali ya. Kimianya gitu. Pastinya. Tapi memang sifat kimianya K, betul. Nah, betul. Gitu kan ada K ya, kulit K, kulit L, kulit M, dan kulit N. Nah, rendah tuh S berarti. Gitu. Dimulai dari satu S gitu, Kak. Halo Sobat Privat, kita balik lagi di video MKMS. Lagi-lagi ketemu sama Kak Ahmad, lagi-lagi Nggak kita bosan ya, Kak? Nggak bosan sih, kan kita lagi belajar kimia. Betul. Jadi kalau belajar sesuatu yang bermanfaat itu nggak boleh bosan, benar nggak? Betul sekali. Tadi di video sebelumnya kita udah bahas tentang konfigurasi elektron, dimana kita menghasilkan atau dapetin namanya elektron valensi. Dari elektron valensi kita dapat golongan sama periode dari satu unsur tadi di SPO. Nah, tadi spoilernya adalah Kak Ahmad udah bilang kalau atom itu bisa ada yang stabil, ada juga yang nggak stabil. Ya, Nah, gitu. itu maksudnya kayak gimana sih, Kak? Terus kalau setahu aku kan tadi Kak Ahmad juga bilang ke aku kalau misalkan tadi contohnya atom nitrogen itu kalau di alam itu ada kurang lebih paling banyak katanya 90%. Kalau oksigen itu hanya 20%. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Terus oksigen kenapa 20%, nitrogennya 90%? Nah gitu, ya? jadi terus hubungannya ke stabil sama gak stabilnya itu kayak gimana? Oke, nah aku jelasin dulu nih ya, Kak. Banyak pertanyaannya, jadi saya harus jawab satu-satu. Iya, lumayan sih. Lumayan ya. Aku kalau nanya nocos gitu. Nah jadi, kalau hubungannya dengan, kan tadi saya bilang bahwa unsur itu ada yang stabil, ada yang tidak stabil gitu. Nah, unsur apa saja sih yang sudah stabil, dan di alamnya itu di alam itu hanya dia stabil tanpa adanya ikatan gitu loh, Kak. Adanya ikatan. Jadi intinya kalau dia mau stabil itu harus ada ikatan. Tapi ada juga unsur yang tidak berikatan tapi udah stabil. Oh gitu. Ada. Nah, ya kalau kita lihat ini, Kak. Lihatin lagi. Nah, ternyata kalau kita lihat di dalam sistem periodik unsur itu, unsur yang sudah stabil di alam tanpa mengalami ikatan itu adalah semua unsur gas mulia, Kak. Semua unsur gas mulia dari mulai hidrogen sampai radon, betul. Helium kali ya, bukan hidrogen, dari mulai helium sampai radon gitu. Nah, semua unsur dari golongan gas mulia ini sudah stabil, Kak, gitu. Kenapa bisa stabil, Kak? Karena dia elektronnya sudah penuh. Sudah penuh atau dikatakan sebagai duplet ataupun oktet. Apa tuh? Gitu. Nah, itu bisa bisa dibuktikan dengan konfigurasi elektron yang tadi, Kak. Gimana Contoh misalkan nih, Kak. Nih ada helium. Helium itu 2 kan? 2. Nah, kalau kita menggunakan konfigurasi elektron berdasarkan kulit, ini cuma 2 aja kan kita 1s2. 2 gitu kan. 1s2 atau 2 kan. Kemudian kalau neon 10 ya. Neon 10 ya? 10 berarti 2 8. Kemudian apalagi AR 18. Berarti 288. Syarat tadi stabil itu harus duplet atau oktet. Gitu ya. Duplet itu adalah jumlah elektron terakhirnya itu adalah 2. Kalau oktet itu 8. Jadi bisa kita lihat kan nih. Ternyata dia elektron terakhirnya itu 288 gitu. Oh gitu. Makanya itu lebih stabil gitu. Baik dia berikatan mau enggak gitu. Tidak akan berikatan, Kak. Tidak akan berikatan kecuali xenon, kalau nggak salah xenon dengan F itu dapat berikatan gitu. Jadi ada salah satu unsur unsur dari golongan gas mulia yang sudah stabil tapi dia bisa berikatan membentuk stabil juga. Yaitu kalau nggak salah itu adalah xenon sama F tadi. Xenon dengan fluor gitu. Nanti boleh teman-teman searching juga secara lebih dalam gitu. Karena kan kita bahasnya secara umum begitu. Jadi ion atom dikatakan stabil itu kalau memenuhi aturan duplet sama oktet tadi. Gitu. Dan di unsur di SPU tadi cuma 8A aja dia karena udah elektron valensinya 2 gitu ya. Karena kan tadi aturannya udah duplet dan oktet gitu. Dan kita bisa lihat stabilitas atom. Nah, Kak, pertanyaannya adalah tadi pertanyaan yang persen itu nanti ya kita tunda di akhir. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah unsur dari golongan selain dari golongan 8A itu stabil atau tidak? Kita katakan tidak. Tidak stabil. Kenapa? Nah, kenapa tidak stabil? Karena nanti itu kalau kita konfigurasikan semua unsur di golongan baik itu dari 1A sampai 7A, dia akan membentuk suatu ion untuk mencapai kestabilannya.
gitu. Ion. Kenapa tidak stabil? Ya mungkin itu bisa dilakukan penelitian lebih lanjut. Kenapa tidak stabil atau bagaimana? Sampai saat ini sih saya sendiri pun kakak gitu ya belum sampai sejauh itu membaca di textbook itu kenapa tidak stabil. Yang pasti tidak stabil. Kenapa tidak stabilnya itu ya tidak memenuhi aturan oktet ataupun duplet tadi. gitu, Oke. Kalau nggak stabil gitu, itu ngaruhnya ke apa nih kak? Kalau dia ngebentuk ion? Ngaruhnya nanti kalau tidak stabil tuh ya, ngaruhnya nanti sebetulnya mah keberadaan dia di alam sih kak. Kalau menurut aku gitu ya. Maksudnya? Kayak misalkan oksigen nih kak. Oksigen itu hanya 20% ya, kita jawab nih sekarang. Oksigen hanya 20% di alam gitu kan ya. Karena tadi kan oksigen itu sebagai agen pembakaran. Jadi kalau misalkan kakak pernah dengar kan kalau kita ngecamp tuh ke gunung tidak boleh ada api gitu ya, tidak boleh memercikan api atau membuang bekas puntung rokok sembarangan karena kandungan oksigen dia gunung itu lebih tinggi dibandingkan di dataran rendah karena nanti akan memicu reaksi pembakaran yang lebih cepat gitu. Makanya oksigen kadarnya mungkin kenapa Allah menciptakan oksigen kadar yang lebih sedikit ya untuk mencegah pembakaran di bumi mungkin salah satunya itu ya. Nah, kemudian oksigen sendiri di alam itu bukan bentuk O maksudnya. Bukan hanya bentuk O-nya aja O atau aja. bagaimana? Nah, karena tadi unsur selain golongan gas mulia itu tidak stabil, Kak. Nah, maka dari itu cara dia untuk stabilnya tuh ada caranya gitu, Kak. Jadi meskipun golongan 1 sampai 7A itu bisa dikatakan bukan atom yang stabil, terus dia tuh punya cara sendiri gitu biar dia stabil juga. Gimana tuh betul. Caranya? Yang pertama, cara dia untuk stabilnya itu yang pertama, dia bisa merubah dalam bentuk ion gitu ya. Berubah dalam bentuk ion berarti. Dalam bentuk ion. Terus? Kemudian yang kedua bisa berikatan kak, menikah lah gitu ceritanya. Berikatan atom lain gitu. Betul, berikatan atom mengikat atom lain, saling berikatan lah ya. Mengikat atom lain, gitu. Jadi bisa ya ngikat atom yang lain juga. Bisa. Maka dari itu nanti adalah muncul ikatan ionik gitu kan. Ikatan ionik, kemudian ada ikatan kovalen. Oh iya, pernah belajar. Ya, pernah belajar kan? Ikatan kovalen dan ikatan terakhir itu ikatan apa? Ikatan apa? Ikatan logam, betul. Ikatan logam. Gitu. Kayak gitu. Jadi tapi kalau dia mau berikatan berarti harus membentuk ion dulu berarti. Betul, harus membentuk ion dulu. Nah, kita bahas aja sedikit. Nih, contoh misalkan, kakak pernah nggak sih tahu kalau misalkan Na itu di alam tuh dalam bentuk bebasnya Na gitu? Belum tahu sih. Belum tahu ya? Belum tahu. Nah, ternyata kak, Na itu di alam itu tidak ada dalam bentuk Na-nya gitu, ngerti nggak? Jadi di alam itu tidak ada dalam bentuk Na aja. Jadi apa dong? Nah, dia itu Na itu salah satu sifatnya itu dapat bereaksi dengan air. Na itu dapat bereaksi dengan air. Salah satunya di dalam tubuh kita itu kandungan airnya itu kan paling banyak. Kebayang nggak kalau kita makan Na, berarti meledak kan? Ya kan? Iya. Nah, tapi ajaibnya itu ketika Na bereaksi atau berikatan dengan unsur lain. Contoh misalkan NaCl. Tahu NaCl Kak? Garam. Pernah sering kita makan kan? Iya. Meledak nggak? Enggak sih. Enggak ya? Enak-enak aja. Enak aja kan? Nah, maka dari itu. Okay. Nah, kalau misalkan Na itu dia bisa meledak, artinya dia tidak stabil. Gitu, Kak. Dia tidak stabil. Kalau Na itu bisa meledak, berarti itu nggak stabil. Tidak stabil gitu. Iya, tidak emosian stabil. ya. Emosian ya. Makanya sering dikatakan sebagai radikal bebas. Radikal bebas. Radikal bebas. Nah, kita buktikan nih tadi karena unsur itu dia bisa membentuk kestabilan dengan cara membentuk ion atau berikatan gitu. Nah, kita bedah dulu dari Na, Kak. Na itu kan tadi nomor atomnya 11. Cl itu nomor atomnya 17. Nah, kepake lagi nih konfigurasi elektron. Yang tadi, Nah, Na itu konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Kalau jika unsur ingin membentuk kestabilan, maka kiblatnya itu adalah unsur gas mulia. Unsur gas mulia. Gitu. Karena udah stabil kan. Ya, tadi unsur gas mulia itu stabilnya duplet atau oktet. Ya, duplet kalau enggak oktet gitu kan, duplet atau oktet. Atau juga Kak, cara membentuk ionnya itu dengan cara melepaskan atau menerima gitu. Ngelepasin, menerima.
elektron gitu. gitu. Nah, kalau Na kira-kira melepas atau menerima? Kita kan tidak nggak tahu. Nggak tahu dia gimana. Coba S tadi maksimalnya elektronnya ada berapa? Harus ada 2. Ada 2. Kalau misalkan nambah 1 kita nggak tahu dari mana kan? Satunya dari mana? Ya kan, satunya dari bener. mana? Nah, maka dari itu Na itu perlu dilepaskan 1, Kak. Oh, mending dibuang aja gitu. Iya, dibuang aja. Maka dari itu nanti si unsur natrium itu dia akan membentuk ion Na+. Karena dia melepas. Kayak ngasih gitu ngasih ya. nih gitu. Ya. Tinggal cari siapa yang mau dikasihnya gitu. Nah, nanti positif ini menandakan dia melepas. Baik hati ya. Gitu. Jadi kita harus kayak Na ya. Iya, bisa berbagi gitu ya. Oke. Sharing elektron ya. Iya, terus nah, kemudian oktet dupletnya itu dilihat dari mana nih? Karena tadi ini udah melepas, maka ini akan habis kan? Iya. Nah, maka dari itu lihat jumlah elektron di kulit terluarnya. 6 tambah 2 berapa, Kak? 8. Kalau 8 berarti oktet. Oh, berarti udah stabil. Udah stabil. Bentuk ion tadi. Oke. Gitu. Jadi Na bisa stabil yang pertama dengan cara berikatan, yang kedua dengan cara membentuk ion. Oke. Gitu. Wah, Kak udah mulai pinter nih. Iya. CL nih, Kak, kita lihat. Aku tertarik sama kimia. Tertarik ya? Iya. Seneng gak, Kak? Seneng ya? Apalagi banyak hafalan tadi. Oke, baik, kita lanjut nih, Kak. Oke. Nih. Cl 17 kan? Nah, kita lihat 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 6 ya? 5. 3 P5 ya? Iya, 3 P5 gitu kan? Nah, kita lihat P itu jumlah elektronnya harus berapa, Kak? 6. Coba. Kalau Sundanya mah micen mungkin ya. Kalau micen 5 kebanyakan, buang mungkin ya. Iya. Buang kayak apa ya? Buang sampah ya. Iya. Kalau kita buang atau lepaskan gitu ya. Kalau kita lepaskan kebanyakan. Iya. Gitu ya. Iya. Berarti gimana dong kalau nggak ngelepas, berarti dia ngapain? Menerima. Menangkap. Berarti dia menjadi bukan pendonor. Apa ya namanya? Resipien, penerima. Okay. Dia jadi penerima, berarti menerima berapa? Nerima 1. Karena kurangnya 1. Kurangnya 1 untuk mencapai 6 itu gitu ya. Nerima 1 nih, Kak. Dari mana? Ya dari unsur yang melepasnya 1. Biasanya unsur yang melepaskan 1 teh unsur-unsur yang berasal dari golongan 1. Karena tadi kita udah tahu kan elektron 1, elektron keluarnya 1. Na pun dia salah satunya Na gitu kan, yang termasuk ke dalam golongan 1. Nah, kemudian si Cl-nya pasti akan berubah, Bu, jadi ion. Cl apa? Cl-. Negatif ini dia tandanya adalah menerima. Menerima gini gitu. Kalau sudah menerima jadi 3S2 dan 3P6 kan? Iya. Kita totali 6 tambah 2 berapa? 8. Jadi oktet. Gitu. Iya. Jadi selain gitu, kalau atom pengen dia stabil, yang pertama ngebentuk ion dulu. Caranya tadi ngelepas atau menerima. Betul. Terus habis kayak gitu, berarti sekarang kita akan lanjut gimana elektron itu ngikat kayak ngikatnya gitu. Betul. Biar stabil. Jadi biar lebih stabil lagi unsur itu gitu ya, dia berikatan. Gitu. Meskipun udah jadi ion tuh udah stabil kayak manusia aja nih, Kak. Manusia yang jomblo, maksudnya ya. Kayak manusia yang jomblo aja, kalau dia mau stabil kan kalau dia mau stabil kan dia harus menikah ya, harus berpasangan, maka dia akan stabil. Nah, kita kan tadi lihat ya, unsur dia bisa membentuk ion. Nah, ion ini dia sifatnya radikal bebas, Kak. Radikal bebas itu berarti dia bisa sama siapa aja berikatan. Bukan hanya sama Cl, bisa juga dengan F. Yang pasti kalau dia melepas 1 atau dia memberikan 1, berarti harus ada penerimanya yang sama dengan yang memberikannya. Ini aku ngasih siapa yang mau gitu siapa ya. Yang mau nih. Saya punya 2 nih, Kak. Punya uang misalkan kelebihan 2.000. Nih berarti kan kita harus bagikan, kalau mau rata berarti kan harus 1.000 berarti kedua orang kayak gitu. Jadi kalau mau ngasih 2.000 berarti harus ada yang menerima 2.000 juga gitu, betul. Tidak bisa lebih gitu. Nah, selanjutnya nih, Kak, tadi kan cara yang pertama unsur itu bisa stabil dengan cara melepas atau menerima elektron sehingga nanti membentuk ion. Cara yang kedua, dia bisa stabil karena tadi sudah membentuk ion kan, maka dia bisa berikatan nih, Kak. Nah, maka muncullah ada yang namanya bab ikatan kimia. Gitu. Ikatan kimia itu ada apa aja? Tadi kan sudah di awal ya. Ikatan kimia itu ada ion, ada ikatan kovalen sama logam. Nah,
Gampangnya gini Kak, kalau ikatan ion gitu ya, unsur yang berikatannya itu adalah unsur logam dengan non-logam. Logam dengan non-logam. Ingat lagi, dibuka aja tadi ya YouTube yang SPU-nya. Logam itu apa, non-logam logam itu apa? Kecuali ya, tadi kecuali hidrogen, berilium dan sama boron ya gitu. Nah, logam, non-logam gitu. Nah, kalau kovalen, kalau kovalen itu sendiri itu ikatannya terjadi antara non-logam dengan non-logam gitu ya, non-logam. Kalau logam, ikatan logam maksudnya ya, ikatan logam ya antara logam dengan logam gitu ya, antara logam dengan logam. Jadi ada logam sama non-logam, ada non-logam ada logam sama logam. Contoh nih Kak, apa sih contoh dari ikatan ion? Contoh ikatan ion tuh ada misalkan apa ya, H2O misalkan ya, contohnya ada H2O, hidrogen sama oksigen. Hidrogen Kak, kan logam ya, tapi Kak tadi hidrogen kan logam kan, kita udah tahu tadi kalau hidrogen itu di kategori bukan kali ya, bukan hidrogen. Apa tuh Kak? Salah. Nah, bukannya H2O harusnya kesini Kak, mohon maaf. H2O. Karena ini terlalu terang gitu ya. Oke, baiklah. Jadi aduh, ini agak sedikit mengganggu pikiran ya jadinya. Mohon maaf ya. Nah, contoh ion misalkan NaCl Kak. Oh, yang tadi. NaCl. Na-nya kan logam, udah jelas kan. Cl-nya adalah non-logam gitu. Oke, berarti H2O dia termasuk ke dalam kovalen. Tapi Kak, dari tadi yang salah itu kita bisa belajar loh. Apa? Jadi hidrogen itu udah jelas bukan ikatannya ion gitu, tapi dia termasuk ikatan kovalen. Jadi kalau masih ada teman-teman di rumah nih, sobat privat di rumah yang masih mengkategorikan H2O sebagai ikatan ionik, itu salah ya Kak? Salah, berarti ikatannya kovalen. Gitu. Sip. Nah, kalau logam itu biasanya tidak terlalu signifikan contohnya. Biasanya di sini ada logam besi, biasanya kayak gitu. Logam besi, logam apalagi logam tembaga gitu, dan itu lebih logam pakai ini ya, logam-logamnya di transisi gitu ya. Jadi nggak ada khusus kayak misalkan NaCl, Na dan Cl, H2O, H dan O. Begitu. Terus ngebentuk NaCl-nya kayak gimana? H2O-nya gimana? Membentuk NaCl bagaimana, membentuk H2O bagaimana. Nah, dari ikatan ion sendiri, dari ikatan ion, definisi ikatan ion itu definisinya itu adalah dia serah terima elektron. Serah terima elektron. Gitu ya. Baiklah. Berarti kan ada menyerah, ada yang menyerahkan maksudnya. Kok menyerah ya? Ada yang menyerahkan, ada yang menerima gitu ya. Nah, siapa yang menyerahkan? Tadi kan udah tahu. Iya. Siapa kira-kira? Contoh misalkan NaCl. Yang Na tadi. Na ya. NaCl berarti si Na-nya dia menyerahkan, Cl-nya yang menerima. Cl-nya yang menerima. Nah, tadi kalau misalkan menerima, menyerahkan, muatannya apa? Positif ya? Berarti Na plus kan? Cl min berarti menerima kan? Berarti negatif. Nah, ketika Na plus dengan Cl, berarti kan si Na dia menyerahkan, gitu kan ya? Berarti Cl-nya menerima. Nah, maka nanti dia akan membentuk suatu ikatan kimia. Nah, sehingga membentuk NaCl. Oh gitu. Tapi tandanya boleh nggak kalau misalkan kan tadi ikatan ion itu ada serah terima elektron. Kalau kita lihat nih misalkan di soal-soal sekolah gitu kan, ada yang langsung ioniknya. Berarti bisa dilihat dari positif negatifnya dong. Bisa. Jadi kalau ada positif sama negatif pasti ionik gitu. Ionik gitu. Oke. Bisa ya. Oke, gampang kan? Itu ikatan ion. Ikatan ion. Jadi ikatan itu intinya serah terima elektron. Nah, kalau ikatan kovalen, itu saya tulis ikatan kov ya. Nah, di sini definisinya adalah pemakaian elektron bersama dari satu atom. Gitu ya, pemakaian elektron bersama. Jadi elektron satu atom punya elektron dipakai bareng-bareng. Gitu. Atau dikatakan sebagai sharing elektron. Sharing elektron. Gini ya, sharing elektron. Gitu. Contohnya misalkan H2O Kak. Tadi H2O. Kita pasti tahu kan si oksigen sebagai pusatnya. Oksigen elektron valensinya berapa? Golongan berapa sih elektron valensi? Golongan berapa sih oksigen itu? 8 ya. 8. Nah, nomor satu lagi nih Kak punya kunci. Kalau ditanya misalkan unsur itu elektron valensinya berapa, kan harus ngekonfigurasiin dulu ya. Nah, berarti kalau misalkan lihat golongannya aja gitu. Nah, oksigen itu kan golongan 6. Nah, berarti elektron valensinya 6. Elektron valensinya adalah 6. Hidrogen golongan berapa? 1. Berarti elektron valensinya 1. Berarti oksigen dia punya 6
gitu ya. Hidrogen punya satu gitu. Nah, satu kita pakai X ya. Kita pakai X. Nah, nanti satu elektron ini dia akan kita lihat di slide selanjutnya aja deh. Nah, oksigen kan punya 6 ya. Kita pasangkan dulu satu-satu. Karena nanti satunya akan dipakai dengan hidrogen. Gitu ya. Ini H, set gitu kan. Nah, ini nanti akan berikatan. Gitu. Nah, nanti kan satu elektron ini dipakai bareng-bareng sama hidrogen. Ini juga sama dipakai hidrogen. Nah, ini ikatan sebagai ikatan kovalen. Gitu. Jadi kalau ikatan kovalen itu ada elektron yang dipakai bareng gitu. Gitu. Cara ngeceknya sama Kak kayak tadi duplet, oktet. Lihat hidrogen terhadap O jadi dua berarti duplet gitu ya. Oksigen dengan H dua-duanya karena H ini dengan H yang ini sama kan. Nah, sekarang oksigen dengan H dengan jadi 8. Oh, iya betul. Oktet juga kan? Itu udah stabil ya? Iya, stabil. Kayak gitu. Ini salah satu contoh dari ikatan kovalen. Masih banyak lagi Kak sebetulnya. Jadi kalau ikatan ion itu dia pokoknya serah terima elektron. Yang satu ngelepas, yang satu nerima gitu kan. Kalau ikatan kovalen berarti harus ada elektron yang dipakai bareng gitu ya. Betul gitu. Contohnya tadi H2O oksigen, dia elektronnya dipakai bareng dengan hidrogen. Yang penting memenuhi aturan oktet sama dupletnya. Betul gitu. Sekali. Nah, kalau ikatan logam nih yang terakhir itu mah gampang Kak. Kayak misalkan logam Fe berarti dia dibentuk dari Fe kayak gitu. Sehingga nanti akan ada terjadi delokalisasi elektron. Tuh. Delokalisasi elektron itu dia berada pada di antara inti-inti atomnya gitu. Elektron berada di antara. Kayak gini Kak, misal nih kita punya sebongkah yang negatif. Inti kan positif ya. Positif. Nah, nanti elektron itu akan membentuk suatu awan. Nah, di sini itu terjadi delokalisasi elektron. Namanya delokalisasi elektron. Boleh teman-teman sobat di rumah juga nanti bisa dibuka lagi textbooknya bagaimana terjadinya delokalisasi elektron tersebut. Oke, berarti ikatan ion tuh ya pokoknya yang penting ada ikatan ion, ada ikatan kovalen sama ikatan logam. Tadi udah dijelasin ya ikatan ionnya kayak gimana, ikatan kovalennya kayak gimana, ikatan logamnya kayak gimana. Iya. Kenapa harus ada ikatan? Biar dia stabil. Kan tadi kita awalnya kenapa sih atom itu stabil nggak stabilnya kayak gitu ya, kecuali yang golongan gas mulia tadi atau 8A tadi karena udah memenuhi hukum duplet sama oktetnya. Aturan mungkin ya Kak ya? Iya, aturan. Duplet sama oktetnya. Kayak gitu. Kayak kita semakin serius ya guys ini. Semakin serius ya. Jadi kayak udah mulai panas gitu di sini. Iya, jadi kayak belajar bener gitu. Belajar bener. Karena gitu. udah kayak emang kalau tadi ketawa-ketawa Kak. Sekarang kayak udah mulai serius banget. Ini udah mulai gitu. Tapi enggak apa-apa juga buat sobat-sobat di rumah. Jadi biar kan bentar lagi UAS tuh. Betul. UAS semester 1 tuh ikatan kimia itu masuk ke dalam UAS semester 1 tuh. Jadi materi ini, channel ini bisa dipakai buat belajar kalian gitu. Betul banget buat persiapan UAS-nya. Betul. Aku seneng banget belajar kimianya karena aku juga kan kimia tuh gimana gitu. Soalnya kan gitu ya? Belajar atom-atomnya dari awal juga udah ya. Jadi kita udah selesai nih dari video pertama sampai video terakhir dari SPU terus nanti terus tadi konfigurasi elektron sampai elektron valensinya sampai ke ikatan kimianya. Lengkap banget belajar kimianya. Belum nanti mungkin kalau next materi kimia lainnya gitu ya kayak sekali lagi aku ngucapin makasih banget buat Kak Ahmad Reza yang udah ngulangin waktunya buat ngasih atau nge-share ilmu kimianya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi nih next video atau konten kimia lainnya. Dan ditunggu ya Kak mungkin. Betul. Kolaborasi lagi nanti. Iya, dan buat sobat privat jangan lupa di subscribe, di like, di komen yang banyak. Siapa tahu nanti kalau mau materi kimia lainnya komen aja yang banyak. Nanti kita undang lagi ke Ahmadnya. Kita bisa baca komennya, materi apa yang banyak yang di request ya. Jadi nanti kita bisa bahas kupas di sini. Gitu. Oke, betul banget. Makasih juga buat sobat privat yang udah nonton dari tadi. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Ahmad juga makasih banget. Kita say goodbye dulu buat sobat privat yang di rumah. Dadah.